Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah NIM 192111054, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3B. Di sini kita akan mempelajari tentang dalalah, pengertian dalalah secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian dalalah ini dibagi menjadi dua, yaitu dalalah lafziyah, dalalah yang jelas menunjukkan batas hukumnya, dan juga dalalah ghairul lafziyah, dalalah yang tidak jelas menunjukkan batas hukumnya. Yang pertama, dalalah lafziyah ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan mahkam. Sedangkan dalalah ghairul lafziyah ini dibagi menjadi 4 macam juga, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Kita akan bahas tentang dalalah lafziyah. Ini mengandung 4 macam yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah zahir, adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Mukhalaf, zahir adalah dalalah yang sifat atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud dan tidak tergantung pemahamannya dengan lafal yang lain, namun masih perlu ditakwilkan lagi. Contohnya, wa akhalallahal bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini secara zahir menunjukkan menghalalkan jual beli dan haramnya riba. Secara jelas, lafal ini tidak butuh kalimat yang lain, sudah dipahami. Tujuan utama ayat ini adalah tidak samanya jual beli dan riba. Kedudukan zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksiskannya atau dengan mentakwilkan atau menaskahkannya. Yang kedua, tentang nas. Nas adalah suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal teks itu tersendiri. Ini bedanya zahir dengan nas. Kalau zahir itu bukan makna yang aslinya, sedangkan nas lafal menunjukkan pada hukum yang jelas dan merupakan makna asalnya. Keunggulan nas adalah untuk ditaksiskan, mungkin ditakwilkan, dan mungkin dinaskahkan atau dihapuskan sama dengan zahir. Contohnya sama dengan zahir, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Secara zahir, ayat ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tetapi makna yang sebenarnya adalah jual beli dan riba itu berbeda, karena ayat ini bantahan orang Yahudi. Disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu dzalika bi annahum faqalu innamal bai'a mislu riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli dan riba itu berbeda. Yang ketiga, mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau petunjuk yang tegas dan jelas sehingga petunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwilkan atau ditaksiskan. Contohnya, az-zaniyatu waz-zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Perempuan dan laki-laki setiap keduanya 100 kali dera. Pengertian ini sudah jelas dan tegas, tidak bisa ditakwilkan bahwa laki-laki dan perempuan yang berbuat zina akan didera 100 kali. Hukum mufassir ini adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafalnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mahkam. Mahkam adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas, ada kepastian dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksis, atau dinaskahkan. Mahkam memiliki kedudukan posisi tertinggi kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan yang lain. Contohnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ayat ini sudah jelas
tidak perlu ditakwilkan lagi. Yang kedua, dalalah ghairu lafiyah. Ini yang tidak jelas menunjukkan batas hukumnya. Ini juga ada 4 macam dalalah ghairu lafiyah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun kejelasan muncul ketika menerapkan makna tersebut pada kasus tertentu. Contohnya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ayat ini sudah jelas, tetapi kejelasan tersebut muncul ketidakjelasan ketika diterapkan kepada kasus yang lain. Misalnya, apakah penjamret masuk kategori pencuri? Dari sisi lafalnya, penunjukan makna jelas, tetapi penerapan makna tersebut pada kasus-kasus tertentu bisa jadi kurang jelas. Yang kedua, muskil. Muskil adalah lafal yang dari penunjukan maknanya tersebut tidak ada kejelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu untuk iddah 3 kali haid atau suci. Kata ayat haid atau suci ini masih dalam perdebatan semua para ulama. Kata ini tidak menjadi jelas karena punya makna yang beragam, haid atau suci. Padahal dengan haid dengan suci itu sangat berbeda. Yang ketiga, mujmal adalah lafal yang mengandung makna yang bersifat global, di mana kejelasan maksud dan sinerginya kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut dapat dijelaskan dengan sunnah-sunnah ajaran Rasulullah SAW. Contohnya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kata dirikanlah sholat ini bermakna global, tapi tentang bagaimana tata cara sholat tidak dijelaskan pada ayat ini. Butuh penjelasan melalui lafal yang lain atau kalimat yang lain atau kejelasan yang lain. Tata cara sholat dan dari takbiratul ihram sampai dengan salam tidak dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga dengan zakat. Yang terakhir adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Banyak perbedaan pendapat para ulama, tetapi misalnya alif lam mim. Alif lam mim ada yang mengatakan ada yang maknanya, tetapi sebagian besar para ulama mengatakan ayat ini termasuk mutasyabih. Begitu juga dengan Yasin dan lain sebagainya, itu maknanya sama seperti mutasyabih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.